Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang siapa itu Gadamer. Mulai dari biografinya. Ia atau Gadamer itu bernama lengkap Hans-Georg Gadamer. Lahir dari sebuah keluarga Protestan, bukan seorang yang agamis. Keluarganya itu intelektual. Ayahnya seorang profesor dalam bidang ilmu kimia. Ayahnya Gadamer itu menganggap koleganya atau teman-temannya yang berkecimpung dalam ilmu sosial itu sebagai suat profesor atau profesor gosip. Nah, oleh karenanya itu Gadamer muda diusahakan oleh ayahnya supaya mempelajari ilmu sains. Nah, Gadamer kecil itu lebih suka pada strategi militer, enggan atau tidak suka mendalami bahasa, kemudian kebudayaan dan cerita rakyat. Pada awalnya Gadamer itu ragu untuk mempelajari kebudayaan dan ilmu sosial, akan tetapi lama-kelamaan menjadi suka karena bertemu dengan seorang tokoh, yaitu Heidegger atau gurunya. Nah, kejadiannya itu ketika si Heidegger ini memberikan kuliah hermeneutik faktisität. Lama-kelamaan hubungannya dengan Heidegger ini merenggang karena ada dua faktor. Yang pertama itu karena Heidegger ini menulis disertasinya, kemudian yang kedua karena keterlibatan Heidegger dengan Nazi. Si Gadamer ini tidak mau terlibat dengan politik praktis, oleh karena itu dia itu meninggalkannya. Kemudian daripada segi pemikiran dari Gadamer, pemikiran dari Gadamer itu ada beliau berbicara tentang hermeneutika filosofis. Nah, adapun kunci dari hermeneutika filosofis itu ada 4. Yang pertama itu kesadaran terhadap situasi hermeneutika, yaitu membatasi kemampuan seseorang dalam membaca teks. Kemudian yang kedua itu ada pra pemahaman teks. Kemudian yang ketiga itu menggabungkan dua horizon antara si pembaca dengan horizon teks, dengan teks Al-Quran misalnya. Kemudian yang keempat itu menerapkan makna yang berarti dari teks, bukan makna objektif teks. Kemudian si Gadamer ini membuat hermeneutika sebagai penafsiran yang bersifat ontologi. Kemudian ia berbicara tentang konsep Wirkungsgeschichte. Wirkungsgeschichte itu wirkungnya itu efektif, histori. Kemudian ini merupakan suatu karya yang mempengaruhi karya lainnya. Nah, untuk memahami itu merupakan cara manusia bereksistensi. Kemudian lanjut kepada relevansi. Hermeneutika Gadamer apakah bisa diterapkan dalam keilmuan ilmu Al-Quran dan tafsir? Tentu bisa, dengan alasan itu. Yang pertama, dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi, misalnya menangkap makna asal, memahami pesan utama di balik makna literal. Kemudian hermeneutika Gadamer ini hampir mirip dengan tafsir Birroi, hampir sama lah. Bedanya itu ada pada hermeneutikanya Gadamer itu lebih menggunakan nas atau data yang telah diakui. Adapun tafsir Birroi itu menggunakan ijtihad atau pemikiran daripada penafsir. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.